wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita harus memperbesar dan menguatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah sampai di akhir dari bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal amru bil khawatim, bahasanya urusan itu pada akhirnya. Jadi di akhir-akhir yang kita berada di dalamnya, justru kita lebih menguatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Dan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini pahalanya lebih besar. Baca Quran, berpuasa, qiyamul lail, bersedekah, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi ashri al-awakhir syudda mizarahu wa ayqadha ahlahu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 hari yang terakhir, beliau mulai mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya, maksudnya beliau tidak menggauli istri-istrinya, sibuk beribadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan saudaranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta tolong kepada Allah agar di 10 hari yang terakhir ini segalanya meningkat dari amal saleh. Wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita di akhir Ramadan ini mohon kepada Allah ibadah kita meningkat dalam bersedekah, baca Al-Quran, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita berada di 10 hari terakhir ini. Jadi tidak layak bagi kita untuk tidak memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sedekah. Walaupun di bulan Ramadan ini sedekah tentunya pahalanya lebih besar. Sedekah itu artinya membenarkan. Membenarkan, maksudnya tatkala dia mengeluarkan harta atau tenaga atau ilmu, atau tidak mengganggu, atau memberikan manfaat, Nah, ini sebagai bentuk pembenaran keimanan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa masyaqqa nafsihi faulaika humul muflihun wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari kebahilan, syuh itu artinya syadidul bukhl ya, nek bahasa Jawane gue cere kayak ya petinju ngegem niku kan bakhil nggih Pak nggih. Nah, syuh niku bakhil, kikir. Ngegem ditutupi karo sarung tinju maning lebih angel maning. Belulang garing. Nah, bulet. Ya, jadi kalau orang yang kejebak pada bakhil, pada syuh itu dia kena penyakit kronis, bahaya. Bahaya ya, jangan sampai kita ya kena penyakit bakhil. Bakhil mengerikan ini. Bakhil bisa bakhil kepada diri sendiri, bisa bakhil kepada istri, anak, dakwah dan sebagainya. Bakhil itu penyakit bahaya. Bahaya sekali. Makanya Allah SWT mengatakan dan barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari kebakhilan, pasti dia orang yang beruntung, jadi sehat, jadi kepiar dan seterusnya. Plong gitu. Itu tatkala Allah SWT memuji orang-orang Ansor, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan. Jadi memang penyakit yang menghancurkan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara adalah bakhil. Ya, adalah apa, Pak? Bakhil. Bakhil bahasa Jawane napa nggih? Kikir nggih. Kikir sing go napa nggih? Sing go gorok nggih. Dasar kowe sing go menu gorok maksudnya kikir ya kan. Jadi itu ngerusak, Pak. Merusak pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bakhil itu, Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita dari kebakhilan, ya, dari kebakhilan. Ngeri ya. Jadi bakhil bisa menimpa kepada siapa saja. Miskin bisa bakhil, kaya bisa bakhil, pinter bisa bakhil, bodoh bisa bakhil, orang kafir bisa bakhil, orang beriman juga bisa bakhil. Tapi bakhil ini merusak ya, dan dampaknya kerasa sekali bagi kesehatan jiwa, kesehatan orang lain, ngeri. Makanya kita berlindung dari bakhil ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau bahasa Jawa cere gitu ya. Amit-amit ya. Amit-amit lah. Nah, tapi kita enggak pakai istilah amit-amit. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung. Makanya ya, ini kita belum bahas ya, masih mukadimah ya. Santai lah ya. Pengajian santai, yang penting kan remesep nggih, remesep uli pahala nggih. Dinteni karo jagung, dinteni karo santai nggih, ujug-ujug mataharine tenggelam. Bar matane tenggelam dari napa? Dari napa? Buka nggih mboten. Nggih jajal karena mau wis gentilingon, keteme lapar, ngabuburit, kesuwen. Ngaji sih dinteni karo niku. Dan Rasulullah SAW mengatakan la yazalu hadhil umma ala khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur. Dan umat ini senantiasa dalam keadaan baik kalau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi hukum berbuka hukumnya apa? Berbuka puasa hukumnya apa? Hukum berbuka loh. Wajib apa sunnah? Hukum berbuka wajib apa sunnah? Wajib, betul. Kalau sahur sunnah. Tapi menyegerakan berbuka hukumnya sunnah. Menyegerakannya sunnah, berbukanya wajib, sahurnya sunnah. Dan ada yang membatalkan puasa walaupun tanpa makan dan minum. Apa itu?
Ada yang membatalkan puasa tanpa makan dan minum. Apa itu? Niat, betul. Ya, lagi Kang Kebumen arep mengke Jawang, teng Karanganyar niku lapangan wis krungu adzan. Mandeg ora mungkin. Ya kan? Mandeg ora mungkin tenisi. Nah, menyegerakan berbuka hukumnya sunnah. Bagaimana caranya biar kita bukanya batal? Niat. Wis aku medot lah, wis buka. Walaupun kita nggak makan dan minum, kita sudah membatalkan, maka batal. Makanya hati-hati loh, ngerlaki ngambek, pokoknya ngarep medot pokoknya. Dia tidak makan, tidak minum karena marah, coba. Puasanya bisa batal secara hukum syariat, batal. Hati-hati loh, jangan ngancem-ngancem. Karena puasa untuk Allah. Kita lanjut. Jadi ada sedekah yang paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya. Ya. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah sedekah yang paling utama. Ya, sedekah yang paling utama kinten-kinten apa nggih? Sing paling akeh, sing paling berharga, paling main napa kepripun niku? Sing pahalane paling akeh. Napa? Sing paling kata nggih? Paling ikhlas nggih, tapi setitik kepriwe? Ikhlas ora apa-apa. Nah, nya anu ke nyong duwe salak ya 5, ke sing 4 main, sing siji mandan arep bosok. Aku ape siji bae nyong ikhlasnya siji. Gimana? Jadi sing ikhlas. Jadi tatkala ditanya begitu Rasulullah SAW menjawab anta saddaqa wa anta sahihun syakhihun taksyal faqra wa ta'amal ghina. Sedekah yang paling utama adalah engkau bersedekah wa anta sahihun, badannya lagi sehat. Sehat, kuat, sahihun. Syakhihun lagi eman-eman. Aduh, ini. Ya. Taksyal faqra lah kok nggo sedekah sih. Nyong kepriwe wa ta'amal ghina dan kepengin sugih. Lagi sehat, kekarepane akeh, eman-eman, ya. Maras mbok dadi miskin, kepengin sugih kayak tanggane. Ternyata dia tetap mengeluarkan untuk sedekah. Lah ini paling utama. Jadi memang penyakit manusia itu penyebabnya siapa sebenarnya sih? Manusia itu sendiri. Ya, jadi banyak orang hidupnya susah diantaranya karena bakhil. Karena bakhil gitu ya. Bakhil itu merusak. Ya. Makanya kadang kalau orang kelangan itu kecewa berat. Berarti dia jarang bersedekah. Ya, jarang bersedekah. Ya. Hadirin azani wa azakumullah. Kita masuk pembahasan ya. Di sini dijelaskan fasyahrul Ramadan syahrul jud wal infaq. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan dan bulan bersedekah. Dan bulan jiwa yang lapang. Di sini ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Bahwasanya di dunia ini orang yang paling dermawan adalah Rasulullah, paling loman. Jadi Rasulullah paling loman. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Ya, karena beliau paling dermawan, pahalanya juga paling banyak, surganya juga paling tinggi, namanya juga paling banyak disebut. Kita ya kan kita belum banyak disebut kan, surganya bembuh ya kan, ya semoga gitu ya, ya wajar lah. Ya karena Rasulullah SAW ya, tatkala ada orang minta dikasih, ada minta lagi kasih lagi, minta lagi kasih lagi, sampai yang ada pada Rasulullah SAW habis. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan man yatasabbar yusabbirullah wa man yastaghni yughnihumullah wa ma utiya ahadun khairan wa awsa' minas sabr. Jadi kalau orang mau sabar, janjane kan kurang ya kan, tapi wis njaluk pisan. Ya, ping telune kudune
isin aja njaluk maning gitu loh. Lah orang ini orang isin njaluk karo Rasulullah ngantekan entong Rasulullah duwe apa-apa. Akhirnya Rasulullah mengatakan nek kowe sabar ya diwehi sabar nang Allah. Maksudnya bisa sabar. Nek kowe kerasa sugih ya disugihna nang Allah. Jadi memang kurang itu perasaan sebenarnya. Nek bahasa Jawane gregas. Gregas ini menimpa siapa? Siapa saja yang miskin, yang kaya, yang bisa. Ya, sing korupsine paling gede niku sugih napa kere? Pirang triliun. Alhamdulillah. Ora dibahas nggih. Jare 200 pinten? 200. Kayak banget ya kan, saya bayangkan 1 miliar untuk bangun pondok saya. Aduh, Masya Allah. 1 miliar gue dibagi-bagi sing ngaji. Di wong Kejawang sing ngaji ngene, 1 miliar tak bagi-bagi nih. Ya. Oke, bukan modal usaha. Purun jenengan ngatos niku. Purun mboten? Purun ya, Masya Allah. Malah dikawa kabur nggih, dosa nih. Mungkin negara ini bakhil juga mungkin loh. Mungkin bisa jadi negara bakhil. Kalau negara kita enggak bakhil makmur loh. Saudi itu penghasilnya dari mana coba? Paling kan menghaji, umroh nggih karo lengah. Lah Indonesia iwake metu, kayune metu, watune metu. Metu kabeh nang Indonesia gitu loh. Mulane sing ngaji nggih, sing ngaji-ngajinya ya mau ketemu kitab 1 juta ya sing seneng mboten jenengan asli niku. Ah, ndek sing tukang ngurusi pengajian ya mangkat umroh. Kang pemerintah asli niku lho. Asli niku. Ndek sing tukang marang ngaji nya umroh. Ndek sing urung padang bojo nya duite. Asli niku. Ya mungkin ya semoga Allah bukakan hati pemerintah kita loman lah. Nek ora loman dadi korupsi masalahnya. Nah, ya Allah jadikanlah pemerintah kami pemerintah yang loman ya Allah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan wa may yastaghni yughnihumullah. Barang siapa yang merasa kaya akan dikayakan oleh Allah. Wa ma utiya ahadun khairun wa awsa' minas sabr. Dan tidak ada dari seseorang yang diberi oleh Allah lebih luas dan lebih bagus daripada ngeluk hawa nafsu. Sing duwe kesempatan korupsi ya sabar aja korupsi. Sing urung diwehi ya aja ngresula ndongakna bae. Sabar. Ya hadirun azani wa azakumullah, ini Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Di bulan Ramadan lebih sabar lagi. Dan yang namanya sedekah yang butuh kita, bukan orang. Ingat, yang butuh sedekah kita loh. Ya. Yang butuh sedekah kita. Jadi entah gimana caranya kita tetap bersedekah. Bahkan ya ada seorang rawi namanya Abul Khair. Tatkala dia mendengar ucapan dari hadis Rasulullah SAW, ya, wa anna likulli ahadin fi dhilli shadaqatihi, dan sesungguhnya setiap kalian itu dalam naungan sedekahnya. Jadi sedekah itu nanti akan menaungi kita dari kiamat. Akhirnya Abul Khair tidak pernah melepaskan satu hari pun pasti bersedekah. Pasti itu. Hari ini kita sudah bersedekah apa belum? Hari ini loh. Belum ya. Jadi Abul Khair bersedekah walau ka'ah awil basalah, walaupun bersedekah dengan karena teng mriko nggih dahare niku kan roti. Lah, anane roti kering ka'ah nek bahasa niki kula nggih kik lah, roti kik. Ka'ah, mana bilangnya kak. Kik tapi kik kering gitu. Yang masalah awil basolah itu bawang bombay. Nah, kan mesti kita ada di rumah ya, bawang, brambang, saking ora usah brambangnya. Karena kita yang butuh sedekah, brambang, bawang dan sebagainya. Ada yang dermawan tapi salah. Oke, arep ngeses apa ora kita si anak. Tepang Pak. Orang ngerokok itu kan kadang nawari ya kan, nih bapak ngerokok, ngeses ini. Oh enggak Mas, ngeses. Nah, ini malah dermawan loh. Tapi dermawannya mudorot, gimana? Nah, dermawan yang bagus lah. Ya, ini makanya yang belum sedekah pulang taklim sedekah.
Ya, entah ke istri, entah ke anak, atau majelis taklim, entah ke pokoknya sedekah. Anak ini wis mbuh pokoknya. Anak pengemis baik-baik. Memang kadang pengemis itu kan dilarang sebenarnya ya kan, ngemis. Tapi kan kita juga butuh sedekah. Adapun dia nipu urusan dia. Karena kalau kita tanya pengemis ternyata lebih kaya dari kita. Saya pernah nanya sekian kali nanya pengemis, dia lebih kaya daripada kita gitu. Allah musta'an, urusan dia. Ya hadirun azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maksudnya bukan riya, bukan sum'ah dan sebagainya. Ya, jalan Allah yang Allah ridhoi. Kalau untuk dakwah ya pahalanya berlipat. Ya. Untuk istri, untuk anak juga berpahala. Termasuk untuk diri kita sendiri, kita juga butuh. Ya, butuh. Ya, tidak bakhil. Karena kadang sebagian manusia bisa loman terhadap orang lain, tapi bakhil terhadap diri sendiri. Boleh nggak kita bakhil terhadap diri sendiri? Tidak boleh. Ya, nggak boleh bakhil terhadap diri sendiri juga nggak boleh. Kebutuhan kita apalah kita butuhi. Tapi boros juga nggak boleh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, bisa jadi ini juga dalam masalah jihad. Kamathali habbatin, seperti biji yang ditanam, ya, ambatat sab'a sanabila, satu biji ditanam memunculkan 7 tangkai. Fi kulli sumbilatin mi'atu habbah, di setiap tangkai ini ada 100 biji. Jadi satu biji memunculkan 7 tangkai. Dari satu tangkai ada 100 biji. Masya Allah. Ya pari siji lah. Nggih. Tukul mboten tukul biasanya yang tandur. Nggih, deleng kowe panen 1 ton misalnya ke orang nih. Kamu panen 1 ton. Lah bibitnya berapa kilo? Kan mboten kata loh. Mboten kata wong saya tanya-tanya, oh ya Allah. Lah itu gambaran daripada sedekah. Jadi tumbuhnya lebih banyak lagi, Masya Allah. Dan orang yang sering sedekah, nanti di sini ada dibahas di samping penyakitnya hilang, itu menimbulkan rezeki yang berlipat. Ya, menimbulkan rezeki yang berlipat. Tapi jangan pakai metode sedekahnya Yusuf Mansur. Dulu saya sudah membantah sedekahnya Yusuf Mansur. Itu enggak kayak gitu-gitu. Memang keutamaan sedekah besar dan berlipat ganda, tapi jangan dibegitukan. Ya kan, siapa yang ingin mobil, siapa yang ingin mobil, dan seterusnya sebagaimana Yusuf. Ini enggak benar itu. Karena ini ilahiyah. Ini apa? Ilahiyah. Maksudnya Allah lebih tahu cara membalasnya. Ya. Berapa banyak orang bakhil, ya, tatkala sakit hotelnya dijual, apa yang dijual untuk kesembuhan. Begitu. Akhirnya habis. Setelah habis dia baru sadar. Dan berapa banyak orang yang bersedekah mungkin enggak punya apa-apa tapi sehat. Bahagia, tenang gitu loh. Jadi Allah pasti membalas sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan bayangkan kita kalau ngasih mesti datangnya materi. Bisa jadi kesehatan, keluarga yang tenang, anak yang soleh, begitu. Tapi itu kalau dikrus harganya mahal. Harganya apa? Mahal. Ya, jadi dunia ini penuh dengan kamuflase dan cara melihat yang tepat tentang kamuflase tersebut dengan agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu biji menimbulkan 7 tangkai, dari 7 tangkai tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi ya sedekah ini ya luar biasa lah ya. Dan ternyata sedekah ini berbeda dengan puasa. Kalau puasa kan ada doa gitu ya. Sedekah ini punya kekuatan tersendiri ya. Ya.
Bahkan sedekah itu ya dibanggakan ini. Ya, dibanggakan. Umar bin Khattab mengatakan, ya, innal a'mal tatabaha fataqulu shadaqah ana afdalukum. Jadi amalan ini saling berbangga. Ya, ada amalan puasa, doa, macam-macam. Ternyata yang paling berbangga adalah apa? Sedekah. Ya, jadi sedekah ini memang nilainya tinggi sekali. Ya, ada nih satu ayat ya di dalam surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi. Yang pertama apa? Bi amwalikum, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan ya yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yaitu apa? Engkau berjihad di jalan Allah yang pertama dengan harta kalian. Jadi kekuatan harta ini besar. Jadi orang yang berharta itu nikmat ya. Orang yang berharta nikmat atau sengsara? Nikmat apabila di tangan orang soleh. Jadi kalau orang soleh berharta itu nikmat. Tetapi kalau tidak soleh berharta, petaka. Petaka. Makanya ya sebagus-bagus harta adalah di tangan orang soleh. Maka tatkala kita diberi rezeki oleh Allah, kemudian digunakan untuk sedekah, maka sedekah itu nanti akan berbangga di hadapan amalan-amalan yang lainnya. Nah ini ya. Kemudian tatkala orang bersedekah ini tidak boleh menyakiti hati. Jadi kalau kita ngasih sedekah dengan apa? Kata-kata yang menyenangkan, dengan kata-kata yang menghibur gitu. Ya, di samping dengan sedekah yang bagus, tetapi juga dengan kata-kata yang baik. Ya. Karena ada orang yang bersedekah tetapi sedekahnya enggak diterima oleh Allah SWT. Ya, karena menyakitkan. Atau bahasa Jawane ngelandrat. Ngertos ngelandrat, Pak? Mengungkit-ungkit pemberian. Ini hati-hati loh. Kadang loh ya. Orang tua terjebak juga mengungkit-ungkit pemberian. Kadang loh ada. Jadi tatkala orang tua itu dalam posisi susah, sulit, akhirnya dia minta kepada anak-anaknya ini ya, membayar. Ya. Bahkan sampai mengatakan banyu susunya dibayar, minta ganti rugi gitu. Ini hati-hati loh. Dia memberikan air susu, membimbing, membiayai sekolah, itu amal soleh dia, jangan dibatalkan. Hati-hati, ini amal soleh kita kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Kadang orang tua menjumpai anak sing ya Allah, orang pengertian, nakal dan seterusnya. Tatkala menjumpai demikian, tetap amalan kita jangan dibatalkan. Saya ikhlas karena Allah. Lah kalau anak lebih sering lagi ya. Anak kan sudah dilahirkan, sudah dibiayai, sudah ini, sudah itu, masih minta kepada orang tua tanpa memperhatikan situasi dan kondisi orang tua. Nggak boleh ini, hati-hati ini ya. Nah ini, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-man. Man itu tadi bahasa Jawa apa, Pak? Ngelandrat, mengungkit-ungkit. Di sini ada ngelandrat enggak? Bahasa ngelandrat ada enggak di sini? Enggak ada ya. Padahal saya orang Gombong, ada ngelandrat loh. Padahal edek nggih, Pak nggih. Edek be kosakatane wis beda. Edek loh. Ngelandrat itu mengungkit-ungkit. Dan janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan alman wal adza. Dengan alman ngelandrat tadi mengungkit dan menyakiti. Kayak masjid kae nek ora bantu nang nyembuh dadi apa? Itu pahalanya Pak. Lah kowe wis biayai tak modali jajal kowe nek ora tak modali tak biayai nyungsep kowe.
Ini nggak boleh. Jadi memang harus ikhlas. Masya Allah. Jadi kalau orang mau bersedekah ya harus mikir dulu. Lah ini yang lucu-lucu ya, karena niatnya juga beda ya, niatnya beda. Begitu nggak jadi legislatif, akhirnya bagaimana? Ditarik ya. Aduh jangan, udah saya nggak jadi nggak apa-apa, moga-moga jadi penghapus dosa saya, begitu. Ditarik gimana ya apa nih? Jangan. Ya memang latihan. Makanya ya Allah tadi ya di dalam ayat yang tadi disebutkan wa may syaqqa nafsi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang terlindungi dirinya dari kebakhilan dia beruntung, plong gitu udah. Dan memang manusia tetap mengalami apa mengibat? Sakit, kecewa, sing dibimbing, sing diwarai, sing dimodali, terus dadi sugih, barang sugih garin nelikung. Larang apa mboten? Sakit lah nggih, berkhianat, tetapi kita tahan diri kita. Ya wis lah. Ana kowe nelikungnya ya urusanmu. Aku sedekah ring kowe ya wis, moga-moga ditampa. Bodoh-bodoh. Ini jadi kuat ini. Ya. Janganlah kalau membatalkan amalan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang membelanjakan hartanya karena riya terhadap manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan seperti orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathalu kamathali safwanin 'alai turab, gambarannya seperti batu keras, batu marmer, kemudian di situ ada debu. Batu marmer keras ya, kemudian di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilun, kemudian tiba-tiba debu itu yang di atas batu marmer itu terkena air hujan yang besar. Ya. Fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu, maka ya dari sodakohnya tadi yang diibaratkan debu di batu marmer tadi yang terkena air hujan, akhirnya hilang semuanya, habis, nggak ada pahalanya. Harta sudah keluar, ya orang yang melikung ya tetap melikung, kita tetap tidak dapat apa? Pahala. Tahan, biarin aja. Pasti nanti ada gantinya. Pasti nanti ada apa? Gantinya. Pun nanti mireng kisah korun pun nanti mireng korun nggih pakai sugi kan korun. Nah, ceritane waktu niku korun niku wong kere. Terus njaluk donga ring Nabi Musa. Nabi Musa ku dongakna lah men sukses. Didongakna Nabi Musa. Akhirnya jadi sukses. Barang sukses Nabi Musa kongkonan kayak dijaluki zakatnya, malah nolak. Akhirnya sama Allah dihancurkan itu korun. Ngeri loh ya. Makanya kaya belum tentu yang terbaik bagi kita. Ya, jadi jangan kemelecer. Yang kita minta adalah yang terbaik, kaya tapi soleh, dan tatkala kita mati moga-moga kekayaan kita sudah berganti tangan. Loh kok berganti tangan? Iya, Rasulullah meninggal dunia udah hartanya udah berganti tangan. Ya. Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia meninggalkan anak 12 dalam keadaan tidak memiliki harta sedikit pun. Akhirnya Perdana Menterinya karena kasihan, akhirnya dia mengasih kepada anaknya Umar bin Abdul Aziz yang jumlahnya 12, kalau dikrus sekarang ini 1 miliar untuk warisan. Tapi syahidnya di sini Umar bin Abdul Aziz sudah membelanjakan hartanya untuk kehidupan dirinya di akhirat, untuk kemaslahatan ya kaum muslimin. Ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Dan tatkala bersedekah hendaknya dari harta yang baik dan disembunyikan. Memang sedekah itu ada yang terang-terangan, ada yang disembunyikan. Terang-terangan itu kalau memang ada tujuan. Contohnya, ke masjid arep direnovasi, siapa sing arep aweh nyong misale 20 juta. Tujuannya untuk memacu yang lain gitu. Maka yang demikian ini bagus selagi dia ikhlas. Walaupun banyak juga keutamaan-keutamaan sedekah
di antaranya apa? Disembunyikan. Ya, disembunyikan. Ya. Sampai tangan kirinya tidak tahu. Wa rajulun tasaddaqa, ya, bi yaminihi hatta la ta'rifu shimalihi. Dan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tidak tahu tangan kirinya. Maksud tangan kirinya aja tidak tahu gitu loh. Apalagi orang lain. Ini keutamaan sedekah yang tersembunyi. Ya, lebih aman dari riya. Tetapi sedekah itu lihat mana yang paling bermanfaat. Kadang disembunyikan, kalau dalam kebutuhan tertentu ya ditampakkan untuk memancing orang lain biar bersedekah. Aku aja dicatat ke ikhlas. Ternyata ya ala kadarnya. Tapi kalau ikhlas dan itu mampunya, menjadi pahala yang besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min thayyibin." Dan tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah dari harta yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Tidaklah Allah menerima kecuali yang baik. Illa akhadhaha ar-rahman biyamini, kecuali Allah SWT mengambilnya dengan tangan kanannya. Wa in kana tamrah, walaupun satu kurma. Fatarabau, kemudian Allah SWT menjaga dan mengembangkannya. Fi kafir rahman, di telapak ar-rahman, hatta takuna a'dhamu minal jibal, sampai besarnya melebihi gunung. Kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam merawat sedekah kita walaupun kecil, satu tamra, satu kurma, sampai akhirnya besar seperti gunung, sebagaimana seseorang tatkala ngerumat kudanya, dari kecil dirumat sampai besar begitu. Masya Allah, dari pekerjaan yang thayyib. Ilhadrun azani wa azakumullah. Sekarang kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Jadi keutamaan sedekah di antaranya yang pertama menghapus dosa, ya, menghapus salah dan dosa. Jadi kalau misalnya orang itu tidak bersedekah, ya hati-hati aja. Nanti akan datang apa? Petaka. Petaka. Jadi petaka itu macam-macam loh. Ya, jadi di masa kita ini kita juga jadi lebih tahu kehidupan orang-orang kafir di negara-negara kafir yang kelihatannya kaya, ternyata di sana banyak musibah. Ya, kebanyakan mereka ya menggunakan narkoba. Ya, menggunakan narkoba musibah tidak musibah? Musibah. Kebanyakan mereka tidak beribadah. Tidak beribadah, musibah tidak musibah? Musibah. Nah, ini dengan banyak sedekah, musibah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya, walaupun sedekah itu dikeluarkan oleh orang yang jelek, orang jelek bersedekah itu bisa menolak dari dirinya petaka. Misalnya ada orang jelek, ya dia sedekah, akhirnya sedekahnya juga bisa menyelamatkan dirinya. Jadi sedekah itu pengaruhnya besar, ya, pengaruhnya besar sekali walaupun itu yang melakukan orang jelek. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, as-shadaqah tufdi al-'abda min 'adzabillah. Sesungguhnya sedekah itu menjadi tebusan bagi seorang hamba dari siksa Allah. Fa inna dzunubahu, sesungguhnya dosa-dosanya, wa khatayahu, dan kesalahannya, taqtadi halakihi, memberikan konsekuensi kebinasaan dia. Fatuji'u shadaqah, maka datang sedekah, tufdihi minal adzab, maka datang sedekah menjadi tebusan dia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang dapat banyak musibah kadang ya itu tadi, ya, misal ada orang kaya, ya, rumahnya di tembok, dia nggak gaul sama masyarakatnya, dia nggak sedekah, nggak serawul dan sebagainya. Itu biasanya musibahnya datang. Ya, saya
nuduh ya, tapi saya lihat nih ada orang kaya, ya, masih family malah ya, itu kaya, rumahnya di tembok dan sebagainya. Qadarullah masyafa'al, akhirnya datang perampok rumah dia dan dia dibunuh, dan dalam keadaan meninggal dunia truknya dibawa. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sedekah ini penting gitu ya, penting. Serawung juga penting ya. Tatkala misalnya dia rumahnya kaya, dia suka serawung sama orang, dekat sama tetangga gitu, maka tetangganya ini akan berusaha menjaga tetangganya yang tadi sedekah tadi. Kalau misalnya tidak seperti itu, wah dicolong yang Allah. Malah kadang tetangganya berpikir, lah mau sugih ya, bakhil temen teneng ora dirampok-rampok ya kan. Malah didoakan jelek, coba. Naudzubillah. Jadi sedekah itu memang menolak azab, walaupun dilakukan oleh orang jelek. Apunten nggih, nek pelacur niku tempatnya nang surga apa nang neraka? Pelacur lho. Pelacur niku nggih PSK lho. Neraka nggih. Tapi ada pelacur masuk surga lho. Gara-gara aweh banyu teng napa? Teng ustad napa santri napa kiai? Anjing, bayangkan coba, Masya Allah, anjing loh. Karena keikhlasan dan menolong, coba bayangkan nih sedekah, Masya Allah. Ya ngeri nih. Ya kalau orang nggak sedekah tuh ngeri loh. Dan kalau sedekah beruntung, ada nih kisah lagi nih. Kisah nih ngeri nih orang-orang jahat nih ya, lawannya sedekah bakhil, bahkan kadang ngerampok ya. Ceritanya ada orang nyari ikan, orang miskin. Orang miskin nyari ikan, lemah. Ya, orang miskin kalau nyari ikan biasanya ikannya untuk apa? Ya untuk makan lah, ya kan? Kenapa? Nggih, laut nggih. Nah, datang orang yang kuat kaya. Akhirnya minta, "Sini ikannya buat saya." Waduh, nggak bisa. Apa? Diminta. Akhirnya diminta ya, sudah diminta. Ya, namanya orang lemah di produknya baik kontal, ya kan? Kontal. Akhirnya makanya preman-preman ini harus dengar taklim ini loh, karena preman itu sering menjaluki loh, ya kan? Dan biasanya nasib preman su'ul khotimah apa husnul khotimah, preman loh. Kebanyakan preman husnul khotimah atau su'ul khotimah preman. Su'ul khotimah nggih mboten. Kena donga niku. Wong kadang saya juga melihat pejabat jeneng nasibe pada medeni nang apa? Lah ini pelajaran penting. Kena donga nih. Jadi akhirnya orang kaya tadi setelah merampas ikan yang dicari oleh orang yang lemah tadi, yang miskin tadi, kecocok ri. Kecocok apa? Ri, kecocok ri kan biasa kan? Tapi Allah kan yang memiliki qada dan qadar, go jalaran. Akhirnya tangannya bosok. Akhirnya tangannya apa? Bosok. Barang bosok diamputasi pes. Ternyata bosok paling des tambah mengdi ora, ya Allah, ngantekan tangannya buntung loro niku. Terus mer buntung kabeh niku. Akhirnya ge kowe kiye nang apa masa mriyang kudune diamputasi ke mari ora kambung paning kok kambung nang apa. Bingung dheweke. Akhirnya tabibe yang sudah ganti-ganti tabib, mesti kowe pernah berbuat dolim, mesti gitu. Mikir akhirnya kelingan. Oh iya gemien nyok tahu njaluk iwak. Iwak napa nggih? Iwak bayung napa iwak ceba nggih? Nah, iwak cana. Nah, iwak bayung, iwak uceng napa iwak apa nggih? Napa? Sirat nggih. Ya terserahlah iwak apa saja. Tapi yang jelas beda orang beda menilai sesuatu. Contohnya, anak bocah cilik dolanan iwak deteng, temen iki jenenge deteng. Temen iki jenenge napa? Cetul nggih. Cetul apa? Cidul nggih. Oh, kayak bahasa Jogja cetul. Jogja juga cetul. Tempat saya deteng. Kalau daerah lagi gondok. Ya, deteng karena wetenge gede. Diplotot isine napa? Anak ya kan. Lewat bocah cilik dolannya cedul lagi senengnya dijaluk tuh. Kecewa apa betul kecewa?
Ngger mung gede lah wis ngono, cedhek ora kanggo. Wis jeneng iki Allah lagi seneng ndonga niki dikabulna rene. Lah niku akhirnya kelingan oh iya gemben yang tahu jaluk iwa hari wong miskin. Ya saya pernah berbuat dolim. Akhirnya sama tabibnya itu udah kamu minta maaf ke sana. Akhirnya datang minta maaf. Setelah minta maaf dimaafkan berkue mari. Tapi tangannya wis buntung itu. Makanya yang menjadi tantangan terberat bagi para pejabat, mbok ana hartane wong lemah lho dijukut lho. Lapor polisi ora ketampa, lapor pengadilan ora ketampa, lapor menditu ora ketampa lho wong miskin. Siapa sing gelem nampak? Akhirnya ya mung donga ya Allah. Anu pitik siji-sijine ya Allah. Memang pitik tuyingen tapi aku seneng ya Allah, aku ora terima ya Allah. Ya, akhirnya gue dadi jalaran. Niku mulane ngeri banget lho ya Allah, dene kepriwe bisa kaya iki nggih. Kula kadang kelingan niku lho ceritane. Tak cerita nama wong kaya Bapak Saddam Hussein. Bapak Saddam Hussein kan matinya akhirnya digantung ya mboten. Pasti kalian Bapak Saddam Hussein, ya moga-moga Allah ngapunake. Dan kanca-kanca sing kaya Bapak Saddam Hussein iki pirang-pirang barang di akhir jabatannya dene uripe malah kedungsak dungsak lagi niki. Hati-hati. Mulane kira-kira dadi wani dadi wong sugih ya kudu wani sedekah. Kok kira-kira dadi wong sugih ora wani sedekah, mending aja dadi wong sugih. Ditongakno nyungsep kowe repot. Tadi kira-kira kita jadi orang kaya, kita sambil latihan suka sedekah. Nggih mboten? Aduh, akeh wong sugih tambah gegem. Tambah gegemi ya Allah ya Rabbi. Hati-hati. Jadi di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya dengan sedekah itu menolak azab, menolak siksa. Di sini dalilnya banyak sekali, ya. Tapi kita lanjut lagi. Kemudian sedekah di bulan Ramadan di antaranya ya seperti firman Allah SWT, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan seterusnya dari ayat. Intinya di antaranya ia memberikan makan sedekah. Ya sekecil apapun lah. Ya, walaupun misalnya dengan satu butir kurma atau mungkin permen atau mungkin apa gitu, ringan tangan. Ya. Jadi hal-hal demikian ini kadang kita remehkan. Misalnya kita ngocek ya dari stasiun atau dari terminal ke rumah kita. Ya, jangan lupa di samping kita ngasih bayaran buat ojeknya, Pak, sebentar Pak, kita ambilin air minum Pak, minum dulu Pak. Nah, wedang larang nopo murah nggih? Murah tapi ya Allah bisa jadi pahala loh. Ya, dan yang lebih enak lagi sedekah sama orang tua. Nah ini yang masih punya orang tua itu loh, paling kepenak sedekah karo orang tua. Nggih, silaturahmi, pijeti, seneng napa mboten? Seneng ngobroli, pokoknya wong tua kayak ngobrol seneng. Nah itu sudah harus bantu. Kok ngerana ya jujuki apalah, seneng, masya Allah. Itu kalau sudah seneng dongan yang bermimil terus ya Allah. Orang nak pedote dikabulna satu ya Allah, berhasil. Ya, bahkan ada satu kisah begini. Kisah nyata waktu itu saya ada di Mekah. Ya, ada seorang syekh cerita di Mekah misi pengajian. Dikisahkan ada seorang ibu sayang sama anaknya. Ibunya tiap hari itu bikin pakaian tapi disulam. Ya, disulam. Nyulam kan sudah jarang sekali dia nyulam. Ibu anaknya bertanya, "Bu, ibu bikin pakaian ini buat apa?" Ibu bikin pakaian buat kamu pakai tatkala haji. Lah, rampungnya kapan nggak pakaian kayak gitu? Tapi ibunya tetap ini buat kamu pakai tatkala haji. Sudah ibunya bilang gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai lupa. Ternyata Allah takdirkan dia berada di Mekah dan pakai pakaian yang dipakai oleh ibunya. Ya Allah. Ini dampak aweh seneng aring wong tua. Mulane
Nggih, mulane aja ngantekan ndadekna wong tua kowe nangis. Nah, wong tua karo anak pinter pundi? Coba. Wong tua kali anak biasanya pinter pundi? Ya pinter anak lah, nggih mboten. Popoke Android ora mudeng nggih, Pak. Gedene njukut pensiunan geleng-geleng ora tayeng ya. Nggih Pak, carane malah sing dideleng game-gamean bae wong tua maneh. Enggak boleh kayak gitu-gitu. Kan memang bukan berarti orang tua bodoh, cuman keadaannya kan berubah ya kan? Keadaannya berubah loh. Zaman kita belum ada Android, sekarang ada Android, kita lihat Android bebah. Nah bocah-bocah seneng, akhirnya bocah lebih pintar lah. Kita seakan-akan jadi lebih bodoh. Lah tetap tatkala dalam keadaan orang tua kita seakan-akan lebih bodoh daripada kita, tetap orang tua jangan disakiti. Sehingga dia bisa bersedekah dengan orang tuanya dengan kebaikan yang dia berikan. Memberikan makan tadi sudah ya kalau di bulan Ramadan. Berikutnya ya hadirun azani wa azakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang membukakan puasa bagi orang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang dibukakan tadi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai, tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Ini. Jadi ya kita membukakan puasa itu enggak mesti harus seperti ini, enggak. Kadang dengan air putih gitu. Orang tua juga ya pokoknya yang mudah bagi kita lah. Yang mudah bagi kita itu pahalanya besar. Lah adapun yang diberi buka itu membalas dengan doa. Doanya sudah hafal nggih para hadirin? Hafal apa tering? Doa yang kita ucapkan kepada orang yang memberikan buka kepada kita. Doanya akala ta'amukum al-abrar wa aftarat indakum shaimun wa sallat alaikum malaika. Mun hafal apa tering? Tering latihan sareng-sareng nggih? Nggih. Akala ta'amukum al-abrar. Malih akala ta'amukum al-abrar wa aftarat indakum shaimun wa aftarat indakum shaimun wa sallat alaikum malaika. Jadi telah makan makananmu orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang yang soleh. Dan telah berbuka dengan makananmu orang-orang yang berpuasa. Dan semoga malaikat senantiasa mendoakan bagi dirimu. Itu doa yang kita berikan kepada orang yang memberikan buka kepada kita. Ini waktunya tinggal 5 menit. Jadi keutamaan sedekah sangat banyak sekali ya, di antaranya melindungi dari siksa neraka. Dalilnya ada di sini. Kemudian menolak wabah penyakit. Nah, ini Rasulullah mengatakan dawau maradakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Jadi kalau misalnya dia tidak sakit kemudian bersedekah, ya jadi tambah sehat gitu. Tapi kalau dia sakit berobat dengan sedekah, ya jadi tambah sehat. Jadi banyak orang sakit gara-gara bakhil, jantungan, terus apa lagi? Was-was. Ya, jantungan itu karena khawatir, was-was dan sebagainya. Nah, maka dengan sedekah. Kemudian dengan sedekah terkabulnya doa. Jadi doa dengan kita bersedekah, doa kita terkabul. Di sini dikatakan ya, fasani'ul ma'ruf taqi masari'as su. Dan berbuatlah kalian berbuat yang bagus, maka kamu akan terlindungi dari segala kejelekan. Kemudian dengan bersedekah bertambah rezeki. Ya, bertambah apa? Rezeki. Misalnya kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000, duit kita menjadi berapa? 90.000. Bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Tapi di sini dikatakan dengan sedekah
ya rizki bertambah. Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatun min malin. Jadi harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Nah, caranya bagaimana? Ya mungkin Allah kasih dengan jalan yang lain. Dan kalau misalnya orang bersedekah sampai hartanya habis, dia pasti akan mikir bagaimana dia dapat harta berikutnya. Akhirnya dapat lagi, bersedekah lagi, dapat lagi, begitu. Nyari lagi begitu. Jadi bertambah. Jadi dengan bersedekah itu menjadi apa? Bertambah. Kemudian dengan bersedekah sebab masuk surga. Di sini dalilnya ada. Kemudian dengan bersedekah, ya, ini diluaskan kuburannya. Jadi kuburannya diluaskan. Kalau mereka tidak bersedekah lah, ini kuburannya akan menghimpit. Ya, ini sekian banyak dari keutamaan sedekah. Moga-moga menjadi pemantik bagi kita untuk bersedekah setiap harinya. Ya, minimal dengan apa saja yang mudah. Dengan minimal apa saja yang mudah. Sampai Abul Khair tadi bersedekah walaupun dengan bawang atau berambang. Tapi kalau misalnya mau bersedekah dengan uang lebih bagus. Ya, atau bersedekah dengan ilmu, atau sedekah dengan kita tidak mengganggu orang. Ya, jadi memang setiap saat kita butuh sedekah, ya. Dan setiap saat insya Allah kita pasti punya rezeki, ya kan? Walaupun misalnya permen, kurma gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita, dan semoga Allah menerima ibadah puasa kita, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki kita dan memudahkannya untuk sedekah sehingga kita dimuliakan oleh Allah di dunia ini, dan Allah juga memuliakan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.